Baik, di sini yang pertama kita akan mengenali dari tanda dan gejala skala 2, yaitu dorongan melengeran, kemudian vulva membuka, perineum menonjol, dan juga tekanan pada anus meningkat. Di sini temukan tanda-tanda skala 2. Selanjutnya di sini kita mempersiapkan alat bahan dan juga obat-obat esensial. Sini saya sudah mempersiapkan dari lampu 60 watt yang diarahkan ke perut ibu. Selanjutnya saya akan membuka dari oksitosin. Kita anggap oksitosin telah terbuka. Selanjutnya di sini saya akan persiapkan kain. Nah, kita taruh kain yang pertama itu ada di atas perut ibu. Kemudian di bagian bokong ibu dilipat sepertiga bagiannya. Ini sih Bu. Selanjutnya kita mempersiapkan dari meja restasi. Sini kita siapkan dari ganjalan bahu pada bayi. Kemudian kita siapkan kain dan juga handuk. Selanjutnya setelah kita mempersiapkan alat, sini kita menggunakan celemek. Kita anggap ini sebagai celemek plastik. Setelah kita memakai celemek plastik, di sini kita mencuci tangan dengan metode 6 langkah. Kemudian mengeringkan dari tangan. Lalu menggunakan satu handscoon. Kita anggap ini sebagai handscoon steril. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan dari oksitosin. Dimana oksitosin yang tadi telah dibuka kita siapkan spike-nya. Buka dari penutup jarum, kemudian kita suntikan ke dalam oksitosin, kemudian kita sedot dari oksitosin. Kemudian setelah dirasa cukup, kemudian kita tutup lagi. Dan masukkan ke dalam partuset. Baik, selanjutnya kita bisa menggunakan sarung tangan yang satu. Baik, selanjutnya setelah kita menggunakan sarung tangan lagi satu, di sini kita bisa membersihkan dari perineum dan juga vagina pasien dan vulva dengan kasa yang telah diberikan air EDT. Kita bersihkan dari atas ke bawah, kemudian buang ke atas ke bawah. Baik, setelah kita membersihkan, sini kita bisa mengecat dari pembukaan dengan VT. Kita masukkan 2 jari, kemudian membuka. Baik, di sini temukan kedepan sudah pecah, namun permukaan masih 4 cm. Selanjutnya sini kita melepas dari sarung tangan dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5% dan dibiarkan terbalik. Selanjutnya kita mengecat dari DJJ, dimana kita mencari posisi dari bayi janin terlebih dahulu dengan tanda papan. Sini saya menemukan papan di atau punggung dari janin, sehingga kita bisa mengukur menggunakan stetoskop. Kemudian kita dengarkan. Baik, di sini untuk DJJ dari bayi sini 140 kali per menit, yang artinya masih dalam batas normal. Selanjutnya kita bisa menunggu hingga pembukaannya lengkap. Nah, setelah pembukaannya lengkap kurang lebih sekitar 4 jam, kita mencuci tangan kembali. Kemudian menggunakan handscoon.
Setelah menggunakan handscoon, di sini kita mengecek kembali dari VT. Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu vulva dan perineum, dari atas ke bawah dibuang, kemudian dari atas ke bawah, kemudian dibuang. Setelah itu kita mengecek kembali. Baik, sini untuk permukaan sudah lengkap, yaitu sekitar 10 cm, dan kita membuang dari sarung tangan ke dalam larutan klorin. Selanjutnya kita mengukur dari DJJ. Tadi ditemukan adanya bentuk papan di bagian perut kanan ibu, kita dengarkan. Baik, di sini untuk DJJ-nya 128 kali per menit, yang artinya dalam batas normal. Kemudian kita memberikan KIE kepada ibu. Baik ibu, selamat pagi. Di sini untuk dari permukaannya sudah lengkap ya bu ya, dan juga ketubannya sudah pecah. Selanjutnya juga di sini untuk DJJ-nya atau jantungnya normal, sehingga nanti bisa dilakukan persalinan bu ya. Nah, dimana nanti ibu pastikan senyaman mungkin, dan apabila ibu ada rasa ingin mengenaran atau kontraksi, ibu bisa sampaikan. Jadi kita mengkaji dari keluarga pasien. Baik Pak, selamat pagi. Di sini untuk ibunya sudah mengalami permukaan lengkap, sehingga nanti apabila ibu yang merasakan kontraksi, Bapak bisa membantu untuk memposisikan ibunya setengah duduk dan mempertahankan posisi tersebut. Selanjutnya sini kita memimpin dari persalinan, proses kelahiran, di mana kita posisikan ibu senyaman mungkin, kemudian posisi dalam setengah duduk. Nah, selanjutnya kita bimbing dari proses meneran secara efektif dan benar. Selanjutnya kita bisa meminta anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Ibu bisa istirahat bu, dan bisa minum jika ibu haus. Selanjutnya di sini apabila ibu tidak ada proses persalinan dalam 1 jam pertama pada primi gravida, itu bisa kita rujuk, dan mohon maaf, maksudnya primi gravida pada 2 jam setelah tidak ada perubahan, kita bisa rujuk, dan pada multigravida pada 1 jam pertama. Nah, selanjutnya kita bisa jika ada sudah air lahirnya kepala, kita bisa mempersiapkan alat persalinan. Di sini saya sudah persiapkan dari kain, handuk di bagian perut ibu, selanjutnya juga di bawah bokong, dan dilipat ke 3 bagian. Selanjutnya di sini juga saya mengecek kembali untuk alat partus, buka tutupnya dan mengecek kembali. Selanjutnya di sini sudah lengkap, dan selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Cuci tangan, menggunakan handscoon. Kita anggap ini sebagai handscoon yang steril. Baik, setelah kita menggunakan handscoon, di sini yang pertama kita melihat dari pembukaan vulva, di mana diameternya 5-6 cm, dan temukan adanya kelahiran kepala. Selanjutnya di sini kita bisa meminta ibu untuk meneran secara meneran dan bernafas cepat dan dangkal. Ibu bisa meneran bu, baik, nafasnya cepat dan dangkal. Selanjutnya di sini dari proses perayaan kepala, kita bisa posisikan tangan bentuk huruf C. Kita izin untuk mendorong kepala, naikkan kepala. Selanjutnya kita posisikan dalam bentuk C dan dalam kain di tangan kanan, sehingga bisa melindungi perineum agar tidak terjadi perobekan, mencegah perobekan, dan tangan kiri memegang dari kepala bagian anterior.
Selanjutnya di sini apabila ada lilitan dari tali pusar, kita bisa melonggarkan. Di sini tidak ada lilitan tali pusar, dan kita tunggu hingga terjadi putar paksi dalam pada bayi. Nah, kita di sini ibaratkan terjadi putar paksi dalam. Nah, sehingga pada terjadi putar paksi dalam, sini kita bisa memposisikan tangan secara biparietal, di mana tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Lalu kita melakukan curam bawah untuk melahirkan bahu anterior, dan curam atas untuk melahirkan bahu posterior. Kemudian kita tangan kanan pindah ke bawah dan megang bahu dan punggung. Kemudian tangan kiri menyusuri dari bahu, bokong hingga kaki. Baik, sini setelah anaknya lahir kita cek apakah bayi cukup bulan. Sini cukup bulan, kemudian bayi menangis spontan, kemudian air ketuban sini jernih, dan juga bayi bergerak aktif, sehingga kita bisa mengeringkan bayi langsung. Kita taruh di meja resitasi, kemudian kita keringkan sambil dirangsang taktil. Keringkan seluruh bagian kecuali bagian vernik, tangan dan juga kaki. Baik, setelah kita keringkan, sini kita bisa mengganti handuk dengan kain yang bersih untuk menghangatkan. Baik, setelah kita menghangatkan bayi, di sini kita bisa menaruh bayi di atas perut ibu. Selanjutnya setelah kita menaruh, kemudian kita mengecek dari uterusnya menggunakan PT, apakah ada janin lagi di dalam perut ibu. Nah, sini ditemukan ada janin. Selanjutnya di sini kita bisa mengkaji dari ibu. Baik ibu, di sini bayinya sudah lahir dan sehat. Selanjutnya saya akan menjadikan oksitosin untuk melahirkan dari plasenta dan menjaga dari kontraksi ibu. Baik, kita buka. Kemudian selanjutnya di sini kita suntikan pada paha sepertiga paha atas bagian distal lateral. Kita suntikan. Kemudian setelah kita suntikan, kita aspirasi sedikit untuk mengecek ada pendarahan. Sehingga tidak ada pendarahan, kita bisa suntikan. Baik, setelah itu kita buang. Selanjutnya setelah kita suntikan 2 menit pasca persalinan, di sini kita bisa melakukan pemasangan klem. Dimana pemasangan klem ada di bagian 3 cm dari pusat bayi dan 2 cm dari klem sebelumnya. Selanjutnya kita potong dari tali pusat yang ada di antara klem. Baik, setelah kita potong, di sini kita bisa menjahit dari klem yang ada di tali pusat bayi, jahit dengan benang, kemudian gunakan simpul kunci. Setelah itu kita bisa melepas klem. Setelah kita melepas klem, di sini kita bisa memposisikan bayi dengan terbalik menghadap dari dada ibu, sehingga bisa melakukan inisiasi menyusui dini. Soalnya di sini kita sebelumnya kita berikan bayinya selimut, bayi dan ibu selimut. Dan kita kasih bayinya topi. Selanjutnya di sini kita bisa mengurutkan dari tali pusat hingga 5 cm di dekat vulva. Baik,
selanjutnya di sini setelah kita dekatkan, kita menegangkan tali pusat dan posisikannya ke arah bawah dan melakukan teknik dorsocranial hingga saat berkontraksi dan dari bawah kemudian menaikkan ke atas hingga plasenta ada di intraeus vagina. Selanjutnya kita setelah di vagina, di sini kita mengambil dari plasenta menggunakan kedua tangan, kemudian diputar secara jenjang dan juga dipilin. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan masase dari uterus. Lakukan masase, selanjutnya kita mengecek dari hingga fundusnya berkontraksi, kemudian selanjutnya kita mengecek dari kotyledon atau selaput yang ada di maternal dan juga posisi bayi. Sini untuk kotyledonnya lengkap sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam wadah, yaitu kendi. Yang sebelumnya kita masukkan dalam plastik, kemudian masukkan ke dalam kendi. Selanjutnya setelah kita membuang dari menaruh dari plasenta, di sini kita bisa melihat dari mengevaluasi dari pendarahan. Di sini muka ada laserasi dari vagina dan juga perineum, dan juga kita menjaga dari kontraksi uterus dan mencegah dari pendarahan. Selanjutnya di sini kita tunggu dari selama kurang lebih 60 menit bayi untuk kontak kulit ke kulit ke ibu hingga inisiasi menyusui dini. Dan setelah 60 menit di sini kita bisa memberikan pemeriksaan fisik terhadap bayi dan memberikan saut mata antibiotik pada bayi dan kemudian memberikan vitamin K1 di paha kiri anterolateral. Selanjutnya setelah penyuntikan vitamin K1, kita bisa memberikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan anterolateral. Selanjutnya setelah itu kita bisa melakukan evaluasi di mana di sini evaluasinya adalah dari pemantauan kontraksi dan juga pendarahan. Kita pantau 2-3 kali tiap 15 menit, kemudian tiap 15 menit dalam 1 jam pertama pada persalinan, pasca persalinan, dan tiap 20-30 menit sekali pada 2 jam pasca persalinan. Selanjutnya kita ajarkan KIE dari ibu atau keluarga pasien cara untuk melakukan masase uterus dan juga menilai kontraksi, kemudian estimasi dan juga mengevaluasi dari darah yang keluar. Kemudian di sini juga kita mengecek dari nadi, kandungan empedu dan juga tekanan darah dari si ibu tiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan dan juga 30 menit 2 jam pasca persalinan. Selanjutnya juga temperatur 2 jam tiap 2 jam sekali. Dan terakhir kita mengecek dari bayi. Kita mengecek dari tiap 15 menit untuk mengecek dari nafasnya 40 yang baik 40-60 kali per menit. Kemudian di sini juga kita mengecek dari suhunya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius yang normal. Setelah kita mengevaluasi, di sini kita bisa melakukan kebersihan juga keamanan. Karena di sini kita membersihkan dari alat yang telah kita pakai tadi, kita masukkan ke dalam larutan klorin. Kemudian selanjutnya kita membuang bahan-bahan tadi yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah. Selanjutnya kita bisa membersihkan dari ibu dengan air DTT. Kita bersihkan ibu.
Selanjutnya setelah kita membersihkan ibu, di sini kita bisa memakaikan pakaian ibu, kemudian membuat ibu posisinya nyaman, serta memberikan asupan makanan minta keluarga untuk memberikan asupan makanan dan minuman. Selanjutnya kita bersihkan dari tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Saya bersihkan tempat bersalin, isi Bu, angkat bokongnya Bu ya. Baik, selanjutnya setelah kita bersihkan tempat bersalin, di sini kita bisa melepas dari sarung tangan, cuci tangan, lepas sarung tangan, buangnya ke larutan klorin, kemudian mencuci tangan dengan metode 6 langkah, kemudian mengeringkan, serta di sini saya akan mendokumentasikan hasil persalinan pada pantograf.